Oke teman-teman semua, kali ini Kakak akan memberikan tutorial cara membuat animasi keyframe dan juga twinning menggunakan OpenToonz. Pertama-tama, kita buka dulu OpenToonz-nya. Pertama, kita buka dulu OpenToonz-nya. Iya, sorry ya agak lama. Oke, yang kedua, sebelum kalian belajar membuat OpenToonz, syaratnya kalian harus mengetahui dulu atau menonton rekaman yang membahas tentang, kegunaan dari tools-tools dan kegunaan dari 3 layers yang dimiliki oleh OpenToonz. Karena ini memang, dasarnya aplikasi ini. Setelah sudah menonton itu baru kita bisa lanjut pada pembuatan animasi, keyframe, twinning, skeleton tools, dan plastic tools. Di video kali ini Kakak akan membahas 2 teknik dulu, selanjutnya akan membahas skeleton tools dan plastic tools pada video yang berikutnya. Oke, sebelum kalian membuat animasi keyframe dan twinning, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan keyframe dan twinning. Keyframe adalah animasi yang dibuat menggunakan cara menggambar langkah per langkah gerakan di setiap framenya secara berurutan, atau dulu dikenal dengan animasi tradisional. Intinya keyframe itu menggambar langkah per langkah gerakan di setiap lembarnya secara berurutan lah gitu ya. Lalu sebelum kalian juga membuat keyframe, kalian harus tahu keyframe itu apa, frame itu apa. Frame itu kayak ibaratkan seperti lembaran lah gitu ya. Kita sebutnya frame jendela ya. Ibarat kayak lembaran gitu. Nah, di dalam OpenToonz ini lembaran itu diberikan angka. Nih, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau angka 1 berarti itu disebut dengan frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 kayak gitu. Nah, kalau keyframe itu adalah membuat animasi dengan membuat eh, step per step gerakan yang digambar di setiap framenya secara berurutan. Nah, oke, kita tes. Misalkan di sini ada bola. Kalau kita membuat animasi keyframe, usahakan menggunakan Toonz ya. Yang Toonz ini sebenarnya boleh yang lain, tetapi paling umum biasanya pakai yang Toon, layer Toon. Kita klik, kita oke. Setelah muncul, kalian pertama-tama setting dulu kebutuhan dari frame. Misalnya 15 atau 16. Tetapi ini nggak perlu khawatir, nanti walaupun kalian buat animasi, ini masih bisa kalian tambahkan lagi kok. Jadi nggak perlu khawatir. Selanjutnya, kalian pertama gambar dulu posisi awal gerakan. Misalnya di sini ada bola. Ada bola. Nah, ini bola. Bola warnanya hitam lah ya, teman-teman. Nah, warna hitam. Lalu ini kan posisi awal nih, dilambangkan dengan angka 1, berarti maksudnya adalah frame 1. Apa namanya, gerakan awal, gerakan 1. Lalu selanjutnya kalian harus buat gerakan kedua. Tetapi sebelum itu kalian di sini harus tahu dulu apa yang namanya frame rate atau FPS dan juga durasi. Karena dalam pembuatan animasi keyframe yang paling menjadi inti ya, yang paling menjadi suatu masalah biasanya untuk para pemula adalah mengatur durasi gerakan. Jadi biasanya para pemula itu akan menggambar gerakannya dengan menyusun framenya kayak gini. Frame 2 di sini gerakan kedua, gerakan ketiga di frame 3. Nah, kalau kalian melakukan ini nggak dikasih jarak durasi, maka gerakannya akan cepat banget. Nah, biasanya kalau udah terlalu cepat nih, Kakak tes ya. Oh, sorry. Bentar ya. Biasanya kalau gerakannya udah cepet banget, bentar. Kalian biasanya itu bentar, onion skinningnya. Biasanya kalian itu membuatnya nggak pakai durasi, langsung disusun sesuai nomor urut framenya. Ya, teman-teman.
biasanya langsung dibuat frame-nya. Bentar. Ini kita copy dulu. Masuk frame 2. Kita pindah. Selanjutnya masuk frame 3. Kita pindah sini. Lalu frame 4. Frame 3. Nah, jadi kalau kalian buat kayak bentar. Ini ke ini. Jadi kalau kalian buat nggak jarang-jarang kayak gini, dia biasanya ya teman-teman semua, dia biasanya itu geraknya cepet. Tuh, cepet tuh. Oke, sorry. Kita setting dulu ini ya ke sini. Nah, oke. Tuh, dia cepet. Gerakannya terlalu cepet. Kenapa? Karena durasinya nggak disetting dulu. Nah, jadi biasanya kalau udah kecepatan kayak gini, kalian itu biasanya malah mengatur frame rate-nya diturunin misalnya jadi 6. Nah, itu sebenarnya sangat tidak disarankan ya. Karena frame rate itu adalah frame per second atau berapa frame yang diputar selama 1 detik. Nah, jadi standar frame rate atau FPS yang digunakan untuk animasi adalah 12. 12. Yang 24 itu jarang kakak temukan. Kebanyakan 12. Nah, ini berarti di setting 12 dulu, baru kalian boleh atur durasinya. Coba. Nah, ini kan udah normal tuh, tapi masih terlalu cepet kan? Berarti kalian silahkan atur durasinya. Nah, gimana cara mengatur durasi menggunakan keyframe? Oke, kita buat dulu. Ini kan FPS-nya udah 12. Kita buat. Nah, kalau kita panjangin, kita butuh hanya 12 lah ya. 12 frame rate berarti 1 detik ini. 1 detik. Lalu di frame awal, gerakan awal, ada sebuah bola. Ya, ada sebuah bola. Lalu selanjutnya kita lengkah 1 baris. Biar dia agak lambat. Nah, ini cara memberikan durasi. Cara memberikan durasi adalah dengan mengkosongkan area frame tertentu atau dilengkah-lengkah. Itu cara memberikan durasi. Jadi frame kedua ini sebagai durasinya. Baru masuk ke gerakan kedua di frame 3. Gitu maksudnya, teman-teman. Oke. Ini kan udah dapet. Lalu kita masuk ke frame ketiga. Nah, ini kita buat lagi. Sorry. Kita buat lagi ini gerakan. Ini bolanya kita copy aja deh ya biar cepat teman-teman. Iya. Nah, lalu frame 2 dia ada di sini. Oke. Lalu ke langkah 1 baris lagi. Frame ketiga. Oke, frame ketiga. Kita paste lagi. Oh, sorry, ini minta di copy dulu teman-teman. Kita copy dulu ya. Frame ketiga. Kita paste. Kita tandain. Kita pindah lagi. Oke. Lalu masuk ke frame ke-7. Nah, kita buat lagi ya. Manual aja deh. Oke. Nah, dia di sini. Nah, coba ya kita play ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini kakak setting dulu bahwa dia di loop sampai ke frame 7 aja. Kita loop. Tuh. Gitu. Nah, jadi dia ada durasi, dia agak lambat. Nah, itu cara mengatur durasi dalam pembuatan keyframe. Gitu. Itu ya, teknik animasi keyframe. Oke, kita kakak stop. Nah, berarti intinya keyframe itu adalah
adalah suatu metode pembuatan atau suatu teknik pembuatan animasi dengan memberikan gerakan pergerakan secara berurutan di setiap frame-nya, gitu. Nih, frame 1, 2, 3, 4, gitu. Itu ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau para pemula itu kalau yang habis menggunakan Wig Editor atau Flippa Clip, kalian itu biasanya, identik atau bukan, sangat sensitif dengan keberadaan onion skinning. Onion skinning adalah untuk memunculkan bayangan dari frame sebelumnya dan frame selanjutnya. Jadi itu tugasnya apa Kak, onion skinning? Itu supaya memudahkan kita meletakkan gerakan selanjutnya pada posisi yang tepat. Nah, ini kalau kalau kalian tidak menggunakan onion skinning, maka bayangannya akan tidak keluar tuh. Jadi kalian akan bingung meletakkannya di mana pada gerakan selanjutnya. Itulah fungsi dari onion skinning. Tetapi di dalam Wig Editor dan juga Flippa Clip, mereka punya menu khusus untuk onion skinning yang mudah ditemukan. Tetapi di dalam OpenToonz, onion skinning itu tidak ada pilihannya. Walaupun sebenarnya ada. Caranya kayak gini. Kalian udah buat frame 1, masuk ke gerakan selanjutnya ya. Gerakan 1, gerakan selanjutnya, baru kalian aktifkan onion skinningnya dengan mengarahkan kursor kalian ke area kosong yang ada di sekitar frame ini nih, yang Kak tunjuk, ada titik-titik kuning. Nah, kalian arahkan pada gerakan pertama. Jadi onion skinning, lalu langkah lagi gerakan ketiga. Jadi onion skinning selanjutnya. Yang merah bayangan sebelumnya, hijau bayangan selanjutnya. Ini disebut dengan onion skinning, gitu. Tuh. Oke, paham ya, bagaimana cara membuat animasi menggunakan keyframe. Walaupun contohnya agak simple, tapi memang yang penting basicnya kalian dapat, gitu. Keyframe juga bisa kalian gunakan untuk membuat apa namanya, melambai tangan dan lain-lain ya, teman-teman semua. Oke, Kakak kasih contoh lagi deh ya. Misalnya di sini ada Kakak pakai, frame lagi. Oh, sorry. Eee, nah, Kakak tambah lagi ya, layer-nya, pakai tools lagi, kita pakai 12 frame lagi, posisinya di sini Kakak punya stickman. Kakak punya stickman. Nah, ini Kakak punya stickman. Stickman ini pengen Kakak buat melambai, melambaikan tangan. Oke, ini Kakak copy dulu supaya lebih mudah. Iya, setelah itu baru Kakak gambar tangannya posisi pertama seperti ini. Nah, tangan posisi pertama oh, oke, sorry, kita pakai lain. Oke, tangan kayak gini pertama, lalu gerakan kedua, kita paste gerakan kedua di sini. Oke. Gerakan ketiga di sini. Ya. Gerakan keempat di sini. Balik lagi. Gerakan kelima, oh sorry. Oh, sorry. Kita paste dulu. Belum di paste tadi ya. Oke, gini. Lalu gerakan kelima, kita paste lagi di sini. Gerakan keenam, kita paste lagi di sini. Oke, ini mungkin kurang smooth tapi seenggaknya sudah mewakili ya, teknik animasi keyframe. Kalau kita play, nah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa gunakan teknik ini untuk melakukan suatu animasi, membuat animasi gerakan gitu ya. Dengan menggunakan gerakan pergerakannya gimana, gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik animasi twinning. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan animasi twinning.
Animasi twinning adalah animasi yang digunakan untuk membuat animasi dengan hanya menggambar frame akhir dan frame awal saja, atau jika dibutuhkan juga frame tengah. Jadi intinya twinning ini, dia akan memudahkan kita untuk membuat animasi tanpa perlu menggambar setiap framenya. Hanya menentukan posisi pada frame-frame yang dibutuhkan saja. Jadi lebih simple. Kita contohin. Sebenarnya sih intinya hampir sama kayak keyframe. Bedanya dia kita nggak perlu gambar frame per frame secara berurutan. Oke, kita tentuin ya. Kakak pakai tune lagi. Oh, sorry. Ingat kita pakai frame 1, layer 1. Kita panjangin, kita butuh 12 frame. Lalu pertama, seperti namanya, seperti fungsi yang kakak jelasin tadi, twinning hanya menentukan frame-frame yang dibutuhkan saja. Biasanya adalah frame awal dan frame akhir, lalu frame tengah. Oke, misalnya di sini ada bola. Oh sorry, ini apa namanya? Line. Kita pakai circle. Di sini ada bola. Kakak ingin membuat bola ini melambung ke kanan ya, melambung ke kanan. Maka di posisi yang terakhir, kita langsung klik aja frame terakhir. Tapi sebelum itu kalian harus tentukan dulu posisinya dengan ini. Oh, bukan ini ya. Sorry. Kalau membuat animasi twinning wajib menggunakan animate tools untuk memindahkannya. Jangan menggunakan selection tool, tapi animate tools. Lalu pilih bagian all. Nah, ini all. Setelah itu kalian baru pindah. Nah, ini baru bisa digunakan untuk twinning. Pertama, kalian atur dulu posisi awal. Ini wajib kalian atur dulu. Nah, setelah muncul tombol kunci, ini berarti keyframe-nya sudah dapat. Posisi awalnya udah dapat tombol kunci ini. Kalau tombol kuncinya belum keluar, berarti posisi awal belum ditentukan. Setelah itu baru kalian tentukan frame akhir. Nah, ini baru kita kan mau geserin ke kanan. Maka kita geser ke kanan sini posisinya. Oke, udah muncul ya key-nya atau kuncinya di frame akhir. Baru kita tes. Kita tes. Tuh, jalan dia. Dia jalan tuh. Nah, oke, sorry. Ini hanya muter lewat situ. Jadi kita ke sini. Nah, biar semua frame-nya di ini. Tuh, jalan ya. Nah, itu teknik animasi twinning. Nah, kalau misalnya mau kita tambahin variasi gerakan, maka kita boleh tambahin gerakan di frame tengah. Misalnya frame tengah ini kakak akan ubah posisinya ke bawah sedikit. Jadi dia gerakannya udah muncul kunci ya, dia akan melengkung ke bawah dan kembali ke posisi semula. Kayak gini. Tuh. Nah, inilah fungsi dari twinning. Bisa juga pakai mode apa Kak? Misal, kalau misalnya yang di sini posisinya ke bawah, maka yang di sini kita kasih posisi yang di sini. Jadi dia akan zigzag. Nah, dia akan zigzag. Gitu. Coba kita play. Tuh. Nah, ini adalah ini adalah twinning. Nah, atau mungkin kalian ingin buat roket. Oke, no problem. Roket lebih suka kakak menggunakan twinning. Misalnya kita pakai tune raster. Kita pakai ini. Oke, kita tambahin objek awal dulu, sebuah roket. Sini kakak pakai line. Misalnya di sini ada roket. Ini roket Rusia ya teman-teman ya. Anggap aja roket Rusia lah. Kalau nggak Korut, Korea Utara ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada roket. Anggap aja sebuah roket, walaupun standar ya. Lalu selanjutnya kita pakai animate tools. Animate tools kita letakkan di tengah-tengah sini aja. Setelah itu udah jadi ya. Kita tentukan posisi awal. Posisi awalnya di sini. Nah, awalnya di sini. Udah dapat nih tanda kuncinya. Baru selanjutnya di akhirnya. Di akhirnya kita akan mulai masuk ke sini. Nah, ini udah tembus ke langit. Kalau kita tes dia kayak gini. Nah, dia roketnya kayak gitu. Oke, sorry bolanya kita hapus dulu biar nggak ganggu. Nah, jadi kalau kita play gini, sus.
terbang ya. Nah, kalau udah terbang, kalian bisa kombinasikan yang lain pada frame-frame di tengah. Misalnya, setiap naik dia akan semakin mengecil, jadi frame 4. Oke, kayaknya frame 4 aja deh ya. Nah, kita bisa kombinasikan misalnya kita butuh scale. Kita semakin mengecil ya, naik lagi, mengecil lagi ini. Nah, naik lagi nih, ngecil lagi. Nah, semakin ke sini. Nah, semakin kecil. Nah, jadi kita kalau play kayak gini. Tuh, jadi kecil. Ini namanya twinning. Jadi kalian bebas mengkombinasikan apapun, boleh trial coba-coba di rumah ya, teman-teman. Bagaimana kegunaan dari twinning, yang penting basic-nya udah Kakak sampaikan. Nah, itu namanya adalah twinning. Eee, Kalian bebas pilih antara keyframe dan twinning itu yang ingin kalian gunakan, tetapi pesan Kakak, semua teknik animasi itu sama, levelnya sama. Hanya, tergantung kalian itu butuhnya kapan. Semua teknik animasi itu dibutuhkan, tidak ada yang tidak. Jadi sebuah film animasi dibuat, itu menggunakan keempat teknik sekaligus. Jadi dikombinasikan ya, bukan kita misalnya buat kartun pakai twinning terus, enggak. Kita terkadang menggunakan keyframe, twinning, itu dikombinasikan, gitu. Oke, mungkin sampai situ aja tutorial kita hari ini. Kalau gitu sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Bye bye.